Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas J9. Untuk tugas kelima, saya mengambil judul atau tema Demokrasi Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. Kita masuk kepada pendahuluan. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak era kemerdekaan, dimulai dari demokrasi parlementer, kemudian beralih ke demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, dan selanjutnya mengalami masa represif di era Orde Baru, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi babak baru bagi demokrasi di Indonesia. Harapan akan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera muncul di era reformasi. Dan kita masuk ke identifikasi masalah. Untuk harapan, poin pertama kebebasan dan partisipasi politik yang tinggi. Poin kedua pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Poin yang ketiga keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan kenyataannya di sini ada 5 poin. Yang pertama politik uang dan korupsi yang masih marak. Poin kedua intoleransi dan radikalisme, dan poin yang ketiga lemahnya penegakan hukum. Poin yang keempat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Poin yang kelima kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk kenyataan mungkin kita bisa tahu bahwa politik uang atau korupsi masih marak di Indonesia, dan lemahnya penegakan hukum kadang di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita masuk ke hasil pembahasan. Demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak era reformasi. Masyarakat kini memiliki lebih banyak kebebasan dan hak politik dibanding dengan masa Orde Baru. Poinnya di sini kebebasan dalam berpartisipasi politik, seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Dan poin yang kedua pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Poin yang ketiga keadilan dan kesejahteraan. Meskipun terdapat kemajuan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama politik uang dan korupsi. Yang kedua intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga lemahnya penegakan hukum. Yang keempat tingginya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kelima kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk politik uang, ya kita tidak bisa tutup mata tentang hal itu, karena ketika terjadi, misalnya ketika ada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, itu masih ada politik uang dilakukan, seperti serangan pajak, seperti tim ses yang membagi-bagikan sembako dan sebagainya gitu. Baik, untuk kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan usaha-usaha bersama dari semua pihak untuk mencapai cita-cita sebagai negara demokrasi yang ideal. Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia usaha. Baik, terima kasih. Itu tugas yang kelima saya telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.